Shalom. Sebelum kita mengikuti ibadah pada sore hari ini, kita akan mendengarkan penekanan warta jemaat Rantepao sepanjang 1 minggu yang akan kita lalui bersama ke depan. Penekanan warta jemaat yang pertama pada poin keempat, ibadah rumah tangga. Nyanyian yang dipakai dalam ibadah rumah tangga minggu depan adalah nyanyian Mazmur dan nyanyian rohani. Pada poin kelima, ibadah PWGT Jemaat Rantepao. Ralat ibadah PWGT kelompok pelayanan 5B dalam warta jemaat Ibu M Pakan Lebang atau Ibu Sima Pakan dipindahkan ke Ibu Justin Sandetato pada hari Rabu 23 Juni 2021 pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Atas perhatian ibu-ibu PWGT kelompok pelayanan 5 diucapkan terima kasih. Poin ke-21, berita sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Pertemuan orang tua anak SMGT Jemaat Rantepao bersama guru dan pengurus SMGT Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada bulan Juli 2021. Untuk itu dimohon kesediaan orang tua anak untuk menghadiri kegiatan tersebut. Waktu pelaksanaan akan disampaikan melalui undangan masing-masing ke orang tua anak. Pada poin ke-22, berita jemaat Rantepao. Ibadah hari ini Minggu 20 Juni 2021 pukul 18 waktu Indonesia Tengah adalah ibadah khusus ajaran dengan tema memahami pemeliharaan Allah Tritunggal yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Y.R. Anggui. Mohon dukungan doa warga jemaat. Pada poin ke-23, ibadah syukur keluarga. Ibadah syukur keluarga Ibu L. Tandek dan Ibu Norma Tandek di kelompok pelayanan 2 atas selesainya pemakaman cucu anak almarhum Nofredo Misangki Tandek akan dilaksanakan pada hari Senin 21 Juni 2021 pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari diucapkan terima kasih. Pada poin ke-24, pelayanan peneguhan sidi. Pelayanan peneguhan sidi kepada Saudari Alexandra Nadira Tulak, anak dari Bapak Hendra Poni Tulak dan Ibu Edita Marampak Londong Buntu, telah dilaksanakan pada hari Minggu 20 Juni 2021 dalam kebaktian jemaat Rantepao pukul 11 waktu Indonesia tadi siang. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepao. Poin ke-25, pelayanan pemberkatan nikah. Pelayanan pemberkatan nikah kepada warga jemaat Rantepao kelompok pelayanan 5 dan 3 yaitu yang pertama, Saudari Novita Tandipa Tasik dengan Saudara Juna Take akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 26 Juni 2021 pukul 9 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Tempat Gedung Gereja Jemaat Rantepao, Klasis Rantepao. Resepsi pernikahan akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 26 Juni 2021 pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Gedung AA Van de Losrek. Yang kedua, Saudara Mikael Mangosa Tambing SE dengan Saudari Reni Lita SPD akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 26 Juni 2021 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Gedung Gereja Toraja Jemaat Malango, Klasis Rantepao. Resepsi pernikahan akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 26 Juni 2021 pukul 12.30 di Gedung Hotel Misiliana Jalan Pongtiku nomor 27 Rantepao. Pelayanan pemberkatan nikah yang ketiga yaitu Saudari Pendeta Masak Etung Abang STH dengan Saudara Hans Palalangan akan dilaksanakan pada
Hari tanggal Sabtu 3 Juli 2021 pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao, Klasis Rantepao. Resepsi pernikahan akan dilaksanakan pada Sabtu tanggal 3 Juni 2021 pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Gedung Hotel Hiltra, Jalan Pramuka nomor 70 Rantepao. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Penekanan warta selanjutnya pada poin yang ke-26, pelayanan baptisan kudus anak. Pelayanan baptisan kudus anak kekasih Raquel Nura Sarungu, anak dari Bapak Yosua Triputra Sarungu dan Ibu Dr. Lili Nura Masudi Sombolinggi, akan dilaksanakan pada hari Minggu 27 Juni 2021 dalam kebaktian Jemaat Rantepao pukul 11 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Penekanan selanjutnya pada poin yang ke-27, pelayanan sakramen perjamuan kudus. Pelayanan sakramen perjamuan kudus dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 pukul 6, pukul 9, pukul 11, pukul 16 dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah di Gedung Gereja Rantepao. Diharapkan kepada warga jemaat mempersiapkan diri menerima pelayanan ini. Demikian juga pelayanan perjamuan kudus ke rumah bagi orang yang tidak mampu ke gereja. Harap dipersiapkan oleh majelis gereja urusan diakonia masing-masing dan diharapkan majelis gereja kelompok mendampingi pelayan. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Penekanan selanjutnya pada poin nomor 28, anggota baru. Dengan penuh sukacita, majelis gereja dan warga Jemaat Rantepao mengucapkan selamat datang kepada anggota baru, yaitu Kepala Keluarga Bapak Gerson Bosa, istri Sri Marnitana, anak Gepriani Elena Bosa, Kristabel Dominik Bosa, dan sekarang bertempat tinggal di kelompok pelayanan 1B. Tuhan memberkati. Berikut ada tambahan warta jemaat. Yang pertama, ibadah rumah tangga di kelompok pelayanan 4 dilaksanakan pada Jumat 25 Juni 2021 di rumah keluarga Ibu Diaken Ireni Palisungan, pelayan Pendeta David Tiranda dan liturgis Saudari Lian M. Betoni. Tambahan warta Jemaat Rantepao yang kedua, berita duka cita. Telah meninggal Bapak Andarias Mile atau Papa Adit pada Sabtu 19 Juni 2021 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah di Rumah Sakit Elim Rantepao. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman kelompok pelayanan 3 Jalan Kartika Rantepao. Ibadah penghiburan dilaksanakan pada hari ini Minggu 20 Juni 2021 pukul 19.30. Segenap majelis gereja dan anggota gereja Toraja Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya almarhum Andarias Mile. Tuhan menghiburkan segenap keluarga yang ditinggalkan. Amin. Demikianlah penekanan warta jemaat dan tambahan warta pada sore hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat petang, selamat hari Minggu, dan salam sejahtera bagi kita semua. Ada syukur di saat kita masih diberi kesempatan boleh berkumpul bersama sebagai satu persekutuan di
rumah Tuhan untuk merayakan hari Minggu, hari yang Tuhan sudah kuduskan bagi kita semua. Minggu ini kita rayakan sebagai Minggu Trinitas. Makna Minggu Trinitas. Pada umumnya, kalender gerejawi secara ekumenis menempatkan peringatan Minggu Trinitas pada hari Minggu sesudah hari raya Pentakosta. Tetapi dengan pertimbangan untuk memberi ruang penghayatan pada karunia Roh Kudus, maka kita merayakan Pentakosta selama sebulan atau 4 hari Minggu, sehingga menggeser peringatan Minggu Trinitas ke hari ini. Selain itu, dalam kalender oikumene, Minggu Trinitas hanya diperingati dalam 1 hari Minggu. Namun Gereja Toraja memberikan masa hingga 4 minggu untuk menghayati makna Trinitas. Minggu Trinitas yang memberi penekanan pada kemuliaan Allah Tritunggal. Setelah itu, gereja akan merayakan masa Minggu biasa. Dengan demikian, Minggu Trinitas merupakan awal dari masa Minggu biasa. Seluruh perayaan pada masa Minggu Trinitas sampai pada Minggu Kristus Raja diresapi oleh misteri dan keagungan Allah, Trinitas yang menyatakan dirinya sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Minggu Trinitas yang dirayakan merupakan saat bagi umat untuk terus memaknai pernyataan Allah dalam Kristus dan Roh Kudus, dan terus bertumbuh dalam hidup baru yang dikaruniakan Sang Bapa melalui Anak dan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap tahta kekudusan Allah. Segala puji dan syukur kepada Allah Tritunggal yang telah menyatakan dirinya dan kasih-Nya melalui penciptaan, penebusan, dan pemeliharaan yang sungguh mulia. Kita berkumpul di sini untuk bersama-sama merayakan Minggu Trinitas di bawah sorotan tema memahami pemeliharaan Allah Tritunggal. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri, kita memuji dan memuliakan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari sembah Allah yang akbar, kita lakukan sesuai dengan pembagian.
Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita laksanakan ibadah hari ini, Minggu Trinitas ini. Kita laksanakan dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepada kamu dari segala orang kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan dari Roh Kudus memenuhi kamu. Sejahteralah kita semua. Haleluya. Silakan duduk kembali. Ya Allah Tritunggal, seringkali kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dari hadapan sesama kami, bahkan dari hadapan-Mu. Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tidak akan ada yang tersembunyi bagi-Mu. Ya Allah Tritunggal, kasihanilah dan ampunilah dosa kami. Baharuilah kami kembali dengan kuasa Roh Kudus. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus Saudara-saudara, kepada kita sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Amin. kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan
Saudara-saudara, bagi kita sekalian yang telah beroleh anugerah pengampunan dari Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Demikian sabda Tuhan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan bermazmur bersama dengan membaca Mazmur 110 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Mazmur 110 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Penobatan Raja Imam. Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Sampai kubuat musuh-musuhmu, tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju. Dari kandungan fajar, Tuhan telah bersumpah, Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Tuhan ada di sebelah kananmu. Ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat bergelimpangan. Dari sungai di tepi jalan ia minum. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku Dan peliharaku. Kita ulang pujian ini sekali lagi dari depan.
Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga. Dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, begitu luar biasa kasih-Mu boleh kami alami dari waktu ke waktu. Kami melihat kesetiaan Tuhan, pemeliharaan-Mu yang luar biasa. Dari tiap waktu perjalanan hidup kami, Engkau ada. Bahkan dalam saat-saat tersepi, terpuruk kehidupan kami, Engkau ada di sana. Kami mau mendengarkan isi hati Tuhan hari ini. Secara khusus ingin mengerti dan mengenal-Mu lebih dalam. Allah Tritunggal, Allah yang menyatakan kasih-Mu bagi kami. Tolong hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau. Dalam segala kelemahan, keterbatasan, ketidaklayakan hamba-Mu, izinkan Tuhan apa yang Tuhan mau sampaikan boleh diberitakan bagi kami semua. Satu kerinduan kami semakin mengerti pemeliharaan-Mu yang luar biasa. Kami semakin memahami kesetiaan Tuhan yang luar biasa. Agar sesulit apapun hidup kami tidak pernah kehilangan iman pengharapan kami kepada Tuhan. Berbicaralah Bapa, tenangkan hati dan pikiran kami dan arahkan hanya kepada Tuhan saja. Berbicaralah, ambil alih pemberitaan firman dari tempat ini kata demi kata. Dan sepenuhnya kami berserah dalam pertolongan Roh-Mu yang kudus. Kami mengerti, mengenal-Mu lebih dalam lagi. Terpuji nama Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari Ulangan pasal 6, Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-9. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Amin. Firman Tuhan. Pembacaan yang kedua
terambil dari pertama Yohanes pasal 5 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-12. Pertama Yohanes pasal 5 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-12. Lembaga Alkitab memberi judul Kesaksian tentang Anak Allah. Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki Anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Anak, ia tidak memiliki hidup. Amin, firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, bacaan Injil hari ini dari Injil Yohanes pasal pertama, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-18. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-18. Saya bacakan saudara-saudara, firman Tuhan demikian. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia, tanpa firman itu, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Ya, teman-teman, saudara ingat, Allah menciptakan segala sesuatu itu hanya dengan berfirman. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya,
yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saudara-saudara, demikian Injil Yesus Kristus, Kure Sumanga Puang. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, saya mohon izin, saya di mimbar bawah ya. Saya harus lihat beberapa slide yang ada di Saya mohon, saya tidak bisa bicara kalau pakai masker. Kalau saya pakai kacamata berembun. Ya. Saya kalau tidak lihat orang susah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini sebenarnya kita malam hari itu temanya berbeda, tidak mengikuti tema biasa di Membangun Jemaat setiap minggu. Program Majelis Gereja berharap sekali sebulan di salah satu jam ibadah, yaitu sore, kita tema khusus yang lebih bersifat doktrin ajaran itu ya. Jadi saya pikir itu bagus. Jadi bulan depan ada topik-topik yang lain, soal akhir zaman, soal orang meninggal bagaimana, soal doa Bapa kami, soal macam-macam gitu. Nanti teman-teman Majelis Gereja, Bapak Ibu pendeta yang akan, dan hari ini kebetulan juga pas dengan Minggu Trinitas. Saya pikir ini kesempatan bagus kita bicara soal Allah Tritunggal yang kita sering ucapkan. Nah, jadi semua bacaan tadi kita ubah, bacaannya mulai dari Mazmurnya, nanti Bapak Ibu lihat, itu semua terkait dengan topik hari ini, sebenarnya topik malam hari ini, soal Allah Tritunggal. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mudah-mudahan saya bisa sampaikan ini dalam waktu yang cepat dan tidak terlalu membingungkan. Nah itu karena saya tahu biasanya ini bahan ceramah gitu, tapi sekarang harus dibawa khotbah dan harus beda dengan ceramah gitu. Nah, Bapak Ibu teman-teman saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya berkali-kali dapat pertanyaan seperti ini, berkali-kali nih dapat pertanyaan begini, Pak Pendeta, kenapa itu ada Allah Tritunggal, bikin pusing aja itu. Nah, tiap kali kita berdebat dengan orang, kita berdiskusi dengan orang, pasti selalu jadi titik lemah kita gitu loh. Ngapain pakai Allah Tritunggal? Satu ya satu, tiga ya tiga, nggak usah bikin Tritunggal. Satu dan tiga, tiga sekaligus satu, satu tiga, itu membingungkan Pak Pendeta. Mau menjelaskan, bagaimana harus menjelaskan? Setiap kali kita berdiskusi dengan orang, susah pahamnya gitu. Jadi dia bilang, Pak Pendeta, itu berkali-kali tuh, berkali-kali saya dapat pertanyaan seperti itu. Yang paling unik satu kali di sini nih, 2 tahun lalu itu saya ingat, karena sebelum pandemi, di Rumah Doa di sini, yang mungkin banyak yang nggak tahu kalau Rumah Doa Kasih yang ayam penyet, tahu pasti itu kan. Di situ kan ada gereja di atas toh. Satu kali ada talk show pemuda, wah sore-sore, nah topiknya apa? Cinta beda agama. Wah, timaning ku ditambah tim acara cinta beda agama. Upindar lah teh. Apalagi anak muda sore-sore jam 4 pasti memanas, tahu teh. Pas saya datang luar biasa, gedung gereja yang penuh kapasitas 500 orang itu hampir penuh. Jangan-jangan pelaku semua ini, gitu kan? Nah, tapi gini teman-teman, yang saya mau tanya adalah, yang saya mau cerita adalah, saya ingat sekali waktu itu ada seorang yang bertanya, dia gini, Pak Pendeta, bagaimana gitu Allah Tritunggal ini? Saya lagi pacaran dengan yang yang beda agama. Saya kamu fokusin, tapi pertanyaan soal Tritunggal. Dia bilang, saya mau tanya Pak Pendeta, bagaimana gitu Tritunggal? Soalnya saya sudah pacaran dengan pacar saya dan kami sudah bilang, janjinya begini, kalau kau bisa jelaskan Tritunggal, saya ikut kau. Kalau tidak, kau ikut saya katanya. Saya bilang, wah bahaya juga itu kalau Tritunggal yang dijadikan dasar untuk
untuk mau menikah gitu. Nah, tapi itu pertanyaan yang muncul. Dan saya bilang singkat begini, saya katakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Saya bilang seperti ini, dulu saya pun sama gitu loh. Selalu berpikir ini rumit banget sih ini Trinitas nih, Tritunggal nih. Rumit sekali gitu loh. Bagaimana harus menjelaskan Tritunggal? Tapi jujur saya katakan, dalam perjalanan waktu, perjalanan proses, saya ingat satu tulisan Karl Barth yang luar biasa, seorang teolog Protestan yang luar biasa. Dia katakan Trinitas itu kekuatan, Trinitas itu keunikan kekristenan. Trinitas itu kekuatan kekristenan. Jadi seluruh teologi Kristen harus dibangun di atas Trinitas. Saya dulu baca itu dan saya nggak paham gitu. Saya bilang kekuatan di mana? Membingungkan iya. Kekuatan dari mana? Kelemahan iya. Bagaimana dapat sekat sebut ini kekuatan? Tapi saya katakan, Bapak Ibu Saudara, teman-teman sekalian, saya jujur mengatakan hari ini setelah saya jalani, saya pelajari, saya bilang saya bersyukur. Saya betul-betul bersyukur saya bisa mengenal Allah Tritunggal. Dan itu yang mungkin kita akan jelaskan bersama-sama pada kesempatan hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, bacaan pertama tadi dia bilang gini, ya. Jadi kita pahami dulu nih yang pertama. Pernah kan orang siapa itu pernah bilang, wah orang Kristen itu enggak bisa Pancasila karena Pancasila. Itu. Kita percaya kepada Tuhan yang Esa. Ulangan pasal 6. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Itu Shema Israel. Kalau masuk ke semua kamar tidur rumah orang Israel ada yang ditaruh di di pintu itu pengganti namanya mezuzah. Ya, orang kalau pulang dari sana suka bawa hiasan itu. Semua ditaruh di setiap kamar. Itu mengingatkan darah anak domba itu yang dioles di Di dalam itu ada Shema Israel ini. Di dalam gulungan mezuzah itu namanya. Setiap kali orang Israel masuk dia pegang semacam doa. Dan coba bayangkan, saya katakan orang Israel, orang Kristen percaya 3 Tuhan. Saya bilang Anda keliru. Itu nggak paham itu saya bilang. Jadi sekali lagi yang pertama, kita percaya Tuhan itu Esa. Satu Tuhan. Lalu Pak Pendeta, bagaimana dengan Tritunggal? Tritunggal itu apa? Ini pertama nih kita bedakan. Saya bilang gini. Esa itu adalah soal keberapaan Tuhan. Jadi kalau ditanya berapa Tuhan? Esa, satu aja, enggak 2, enggak 3. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara, kalau orang tanya Tuhan itu satu atau berapa, saya pikir jelas sekali ini. Bukan hanya itu, ini tadi coba bayangkan ya. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Jadi itu dulu kita sepakat. Kristen tidak percaya kepada 3 Tuhan. Kita percaya Tuhan itu Esa, satu. Lalu bagaimana dengan Tritunggal Pak Pendeta? Bagaimana dengan Tritunggal? Nah, saya bilang kita coba bedakan ya 2 istilah itu. Esa itu saudara-saudara, Esa itu adalah soal keberapaan, berapa Tuhan. Jadi kalau ditanya berapa Tuhan, satu Esa. Tritunggal itu bukan soal berapa Tuhan. Nah, ini. Tritunggal itu bukan soal keberapaan Tuhan, tapi soal kebagaimanaan Tuhan yang satu itu. Bisa dipahami ya? Jadi Esa itu soal berapa Tuhan? Berapa Tuhan? Esa, satu aja. Tapi bagaimana hakikat keberadaan Tuhan yang satu itu, kita sebut itu, kita berikan satu bahasa yang kita sebut dengan Tritunggal. Pendeta Alfred Tanggui berapa? 1. Itu Esa tuh. Tapi kalau ditanya bagaimana modelnya tuh Pendeta Alfred? Nah, umur ya masih 17 lah. Wah tersinggung lu harus. Umur sekian. Itu bagaimana tuh? Pakai kacamata, kulitnya hitam manis gitu. Nah, misalnya. Itu bagaimana? Jadi teman-teman bisa bedakan ya 2 istilah itu. Esa dan Tritunggal itu bukan 2 hal yang bertentangan. Esa itu adalah soal berapa Tuhan. Tritunggal bukan soal berapa Tuhan. Tritunggal itu adalah soal berapa. Bukan soal berapa, tapi bagaimana. Bagaimana keberadaan Tuhan yang satu itu. Itu dulu. Nah, ada yang tanya lagi, Pak Pendeta, lalu kenapa harus ada istilah Tritunggal? Kan bikin pusing itu. Ya satu-satu bang mola. Nggak usah ada istilah Tritunggal. Esa ya Esa. Nggak usah lagi pakai tambah-tambahin istilah Tritunggal. Ini kan bikin bingung banyak orang. Saya bilang begini. Kalau kau tahu bahwa dia itu Tuhan,
harusnya kau nggak perlu pusing gitu loh. Yang repot kalau kau lupa bahwa dia Tuhan. Kalau kau lupa dia Tuhan, memang kau pusing. Tapi kalau kau ingat bahwa dia adalah Tuhan yang tidak pernah terbatas, tidak bisa diatur oleh logika pikiran manusia, maka saya bilang Tritunggal itu bukan soal. Saya bilang itu baru Tritunggal, kau sudah mau gila, saya bilang. Apalagi kalau dia Pancatunggal kah, Dasa Tunggal kah, mau 1000 tunggal, karena 1000 tunggal itu bisa pusing kepalamu. Saya bilang begini, jadi ingat nih, kita kadang-kadang nggak mau paham karena kita selalu mengukur Tuhan dengan pikiran kita. Coba ingat ya, Tuhan tidak diatur oleh pikiran kita. Ya. Kalau mau tumba-tumba ya, mau 10 tunggal, mau 200 tunggal, nggak ada urusan, orang dia Tuhan. Tuhan tidak diatur oleh dirimu. Tugasmu adalah kenali Tuhan yang demikian. Nah, jadi saya kasih contoh nih. Saya bilang sama dia, bos gini, kalau Pak Pendeta hari ini 1000 orang pendeta khotbah di jam yang sama, di 1000 tempat yang berbeda. 1000 pendeta khotbah di jam yang sama, di 1000 tempat yang berbeda. Kira-kira itu pendeta 1000 itu dipimpin Tuhan semua gak itu? Dipimpin Tuhan? Iya Pak Pendeta dipimpin Tuhan. Bagaimana bisa? Nah 1000 pendeta, nah 1 Tuhan. Dia bilang apa? Kan dia Tuhan. Aku kayak tuh dia Tuhan. Kan ada yang pernah tanya majelis, bukan majelis ini, Pak Pendeta, bagaimana itu orang berdoa di rumah tangga biasa kalau kita mau pulang? Dia bilang, Tuhan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, pimpin kami akan pulang ke rumah kami, dan juga Tuhan tinggal pimpin yang ada di rumah. Bagaimana itu Tuhan mau pimpin yang pergi, nah Tuhan juga pimpin yang tinggal. Kukuamnya mau tuh murekin jubang tengah untuk ngomong Tuhan. Tuhan tuh maha hadir, tidak diatur. Itu yang dimaksud saudara-saudara. Tuhan itu melampaui akalmu. Dia bisa hadir di 1000 tempat, 1.000.000 tempat pada waktu yang sama di 1000 tempat yang berbeda. Nah, jadi saya pikir itu hal yang penting. Nah, yang saya mau katakan saudara-saudara, lalu kenapa perlu Tritunggal? Tritunggal itu saudara-saudara secara harfiah, mudah-mudahan tadi kita baca cukup jelas tadi, ada beberapa ayat di dalamnya yang memang bicara soal itu. Bapa, Firman, dan Roh, dan ketiganya adalah satu. Itu ada dalam Alkitab. Tapi istilah Tritunggal sendiri itu sebenarnya nggak ada di dalam. Ya, tidak ada. Tritunggal itu adalah bahasa manusia, bahasa kita untuk mencoba memahami, menjelaskan cara berada Tuhan yang dituliskan dalam Alkitab. Cara berada yang luar biasa dan betul-betul melampaui akal dan pikiran kita. Jadi kita nggak punya kata-kata. Gimana harus menjelaskan Tuhan yang sedemikian rupa nih? Tuhan yang hadir menjadi manusia, Tuhan yang mati, Tuhan yang menderita, Tuhan yang mati, Tuhan yang masuk dalam kubur pada saat yang sama dia mati, pada saat yang sama Tuhan juga terus berdaulat. Gimana ceritanya gitu loh? Jadi Tritunggal itu adalah bahasa manusia untuk mencoba mengerti keberadaan Tuhan yang sedemikian rupa diceritakan dalam Alkitab dan betul-betul melampaui akal dan pikiran kita. Kalau saya nggak pakai istilah itu, lalu bagaimana harus menjelaskan tentang Tuhan yang satu, tapi pada saat yang sama dia menderita, dia disalib, dia berada dalam kubur. Lalu ketika dia mati dalam kubur, apakah Tuhan mati? Gak ada Tuhan dong. Jadi coba bayangkan saudara. Nah, saya kasih contoh. Saya bilang begini. Karena dia adalah bahasa manusia, itu pertama kali muncul abad kedua. Karena dia adalah bahasa manusia, kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa tidak akan pernah ada satu bahasa istilah manusia pun yang bisa menjelaskan Tuhan itu utuh. Karena dia Tuhan. Nggak mungkin ada satu kata yang bisa menjelaskan tentang Tuhan. Kita bisa bilang Allah itu kasih. Oke, kasih. Tapi kan kasih yang gimana gitu loh. Ya. Nggak usah jauh-jauh tentang Tuhan. Saya kasih contoh saja nih. Kalau saya mau jelaskan tentang mic wireless nih. Ya, coba Om Juna kasih, Om, Mas, bro. Digangguin dia karena Sabtu udah mau menikah. 2 minggu lagi bukan PPGT lagi dia. Jadi gini, ya, jadi kalau mau jelaskan mic wireless ini ke nenek kita yang ada di Barupu sana, jelaskan nih kadek, teh, memang jelaskan nih laku nenek eta dulu teh.
tentang mic wireless nih. Kira-kira mau bilang apa sama nenek kita yang gak pernah lihat beginian? Apa lagi kau pokari teh? Nenek. Ya tuh, maka ada kina kepononi dirangi. Lupa apa untuk radio orang ketuh. Coba jelaskan aja. Ini baru mau jelaskan mic wireless loh. Rumitnya minta ampun gitu loh. Bagaimana? Coba jelaskan satu kata. Bisa gak jelaskan satu kata ini? Atau satu kalimat lah. Bisa jelaskan. Mic wireless yang gampang dipahami oleh nenek kita. Jadi meskipun dia gak pernah lihat mic wireless, dia tahu oh mic wireless itu begini. Sulit kan? Sulit. Tapi kalau saya sudah gak bisa tahu lagi bagaimana, saya sudah kehabisan kata-kata untuk menjelaskan tentang mic wireless ini kepada orang tua nenek yang ada di Barupo. Cara yang saya gampang tempuh adalah, ya saya ambilkan mic wireless, nah pemanen band ya indem nenek tulisan mic wireless saya, maka ada komiknya. Oh ya ada kapuleti, oh kusanga, suke tuak batu. Nah, ambilkan. Pertanyaannya gini, kalau yang Anda harus jelaskan Tuhan, apa yang kamu ambilkan? Mau ambil apa? Sebab tidak ada satu istilah pun, tidak ada satu barang pun yang bisa kita pakai untuk menjelaskan Tuhan. Gak mungkin. Jadi Bapak Ibu, istilah Trinitas itu kita ingat, itulah bahasa kita, bahasa terbaik yang bisa kita pahami. Kita gali Alkitab, kita lihat semua yang ada di dalam, lantas kita coba kemukakan satu istilah Tritunggal untuk menjelaskan Tuhan yang sedemikian itu. Dan saya bersyukur istilah itu menolong saya untuk mengerti hakikat keberadaan Allah yang kasih gitu. Bagaimana saya yakin Tuhan pelihara hidup saya sampai hari ini. Karena saya percaya Allah kita, Allah Tritunggal. Allah yang Esa itu adalah Allah yang Tritunggal. Nah saudara-saudara, jadi itu istilahnya. Nah, kenapa harus ada istilah itu saudara-saudara? Coba lihat di Alkitab. Ini bacaan Mazmur tadi. Kejadiannya, oh bukan dari sini. Tapi coba lihat ya. Berfirmanlah Allah. Tak apa tahu diciptakan tuh lihat. Belum ada tuh. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Allah bicara dengan siapa itu? Pasti ada cara orang Yahudi mengerti. Tapi oke, teman-teman boleh lihat. Dari awal cerita ini ada unsur jamak di dalam. Dan Elohim, ini Allah itu terjemahan dari Elohim. Teman-teman yang belajar bahasa Ibrani tahu. Elohim itu bentuk jamak dari El. El itu Allah. Ya tak? Israel. Pemain bola. Lionel. Ya kan? Lionel Messi. Lion L itu artinya singa Allah. Nah saudara-saudara coba lihat ya. Dari teman-teman bisa lihat. Dari awal di kitab Kejadian. Itu kesan jamak itu ada. Ya, kesan jamak itu ada. Dalam diri Allah yang satu, yang Esa itu. Ada kesan jamak di dalam. Yang kedua. Ini yang tadi Mazmur 110 yang kita baca tadi. Bapak Ibu coba lihat. Coba lihat Mazmur ini. Mazmur Daud. Berfirmanlah, Daud yang bilang ini ya, coba perhatikan, coba bayangkan ini. Mazmur Daud. Jadi Daud yang bicara ini. Demikianlah firman Tuhan kepada, siapa itu tuannya Daud? Nah yang menarik, teman-teman, saudara sekalian, Mazmur ini dikutip oleh Tuhan Yesus. Mazmur ini dikutip oleh Tuhan Yesus untuk menjelaskan tentang hakikat dirinya. Itu dikutip di mana? Di Matius 22. Jadi Mazmur itu di dalam perjanjian lama itu dikutip Tuhan Yesus untuk menjelaskan tentang siapa dirinya. Mindan nakomi pong Yesus. Apa Tuhan Yesus itu? Itu siapa sih Tuhan Yesus itu? Coba lihat ya. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, perhatikan baik-baik ya. Katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Ya, Mesias yang dinantikan itu. Anak siapakah dia? Anak siapakah Mesias itu? Kata mereka, kata orang Farisi kepadanya, anak Daud. Artinya keturunan kemudian dari Daud.
jadi generasi kemudian dari Daud. Secara biologis dia keturunan kemudian dari Daud. Kata mereka, anak Daud, jadi keturunan kemudian dari Daud. Tuhan Yesus kutip Mazmur tadi, katanya kepada mereka, jika demikian, kalau memang dia anak Daud, keturunan Daud, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh, ya di Mazmur tadi, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia, Mesias itu tuannya, ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Coba lihat ya. Duduklah di sebelah kananku dan sampai kutaruh musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin dia anaknya pula? Kita paham ya. Jadi coba lihat ya, Tuhan kutip Mazmur itu untuk menjelaskan dirinya. Orang bilang, Mesias itu siapa? Oh, anak Daud. Oh, kalau memang dia anak Daud artinya generasi kemudian dari Daud. Kenapa Daud bilang dia tuannya di dalam Mazmur? Siapa yang dimaksud? Jadi Tuhan Yesus mengutip Mazmur ini untuk menjelaskan bahwa yang dimaksud oleh Daud sebagai tuannya adalah Mesias, Yesus itu. Ini Mazmur ya, sebelum Tuhan Yesus lahir. Jadi Mazmur itu dikutip untuk menjelaskan tentang apa? Karena itu saudara-saudara, itu sebabnya ada istilah Tritunggal. Jadi teman-teman boleh lihat, dari awal di Alkitab, unsur jama itu ada. Ya. Makanya ada orang nggak paham, dia kalau baca Yohanes pasal 8, orang-orang bilang waktu Yesus katakan dia sudah ada sebelum Abraham, dia sudah melihat Abraham, sudah dilihat oleh Abraham. Orang-orang Yahudi bilang, bagaimana kau bilang sudah berjumpa Abraham, nah umurmu baru 50, belum sampai 50. Karena mereka tidak mengerti bahwa Yesus adalah firman yang jadi manusia. Dan firman itu sudah ada sejak dari semula. Firman itu tidak diciptakan, Yesus tidak diciptakan. Dia firman yang ada sejak dari semula. Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Saya pelan-pelan mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, Tritunggal tuh kayak gini nih. Oke. Itu tadi yang bacaan kedua kan. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Jadi bahasa ketiganya adalah satu itu ada di dalam Alkitab. Ya. Dia 3, tapi dia 3 jadi satu. Bagaimana harus mengerti itu? Pak Pendeta 1, 3, 3, 1. Banyak sekali ikon Trinitas. Saya ambil contoh yang sederhana saja. Mudah-mudahan teman-teman saya coba sederhanakan, berupa sangat paham. Ini coba ini ikon Trinitas yang saya pikir banyak di search saya apa. Ini Allah satu ini. Ya, Putra itu adalah Allah, Bapa itu adalah Allah, Roh Kudus itu adalah Allah. Tetapi Putra itu beda dengan Bapa. Bapa itu beda dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu juga beda dengan Putra. Dia bisa kita bedakan nih. Kita bisa bedakan Bapa, Roh Kudus dan Putra, tapi tidak bisa kita pisahkan. Saya ambil analogi, banyak analogi, tapi saya coba analogi ini. Bapak Ibu, teman-teman, yang bicara di depan ini siapa nih? Pendeta Alfred. Kira-kira yang berperan sampai Pendeta Alfred bisa bicara ini apanya saja? Otak berperan tidak? Berperan. Perasaan? Berperan. Mata? Berperan. Tangan? Berperan. Apakah otak termasuk Pendeta Alfred? Termasuk. Perasaan termasuk Pendeta Alfred? Termasuk. Apakah otak sama dengan perasaan? Tidak. Beda ya? Beda. Tapi otak termasuk Pendeta Alfred? Termasuk. Perasaan termasuk Pendeta Alfred? Mata Pendeta Alfred? Mata. Bisakah Pendeta Alfred bicara tanpa otak? Nggak bisa. Lebih duluan mana Pendeta Alfred dengan otaknya Pendeta Alfred? Lebih duluan mana? Adakah yang duluan hadir? Tidak ada. Saya bisa bedakan. Mana otak, mana perasaan,
mana mata, saya bisa bedakan. Tapi saya nggak bisa pisahkan. Ketika saya bertindak, ketika Allah bekerja, semuanya bersatu padu menghasilkan satu hal yang luar biasa. Otak berperan, perasaan berperan, mata berperan, semuanya bekerja untuk menghasilkan satu khotbah hari ini. Tapi saya bisa bedakan. Saya bisa bedakan mana perasaan, saya bisa bedakan mana otak, saya bisa bedakan mana tangan. Saya bisa bedakan. Dan saya nggak bisa pisahkan. Pasti analoginya ada keterbatasannya. Karena analogi apapun pasti terbatas. Tapi saya coba pakai analogi itu, mudah-mudahan bisa lebih dipahami. Manusia kan gambar Allah katanya, toh. Jadi paling nggak bisa lihat. Jadi mudah-mudahan nggak terlalu membuat kita sulit berpikir. Ternyata tidak soal. Ya. Jadi saya ulang, saya lagi ya. Mata, Pendeta Alfred. Otak, Pendeta Alfred. Perasaan, Pendeta Alfred. Beda otak dengan perasaan? Beda. Beda otak dengan mata? Beda. Bisakah Pendeta Alfred bicara kalau dikeluarkan perasaannya? Atau otaknya? Bisa. Jadi coba bayangkan itu. Saya bayangkan itu Allah Trinitas itu selalu bersama-sama untuk mengerjakan hal yang luar biasa. Allah yang satu. Bisa arti Pendeta Alfred? Bisa ya. Hanya satu Pendeta Alfred. Enggak dua. Satu. Tapi ada banyak hal di dalam diri. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Banyak gambar yang lain. Jadi orang bilang, Pak Alfred, bagaimana gitu anak Allah? Nah itu suka dibilang sama saya. Bagaimana gitu anak Allah? Masa ada Allah beranak? Saya bilang, siapa juga bilang Allah beranak? Anak Allah itu tidak menjelaskan Allah beranak. Itu anak tangga beranak itu tangga. Enggak kan? Itu anak, teman-teman lihat gak itu sana? Yang itu tangga toh? Tangga. Bisa bedakan gak itu tangga dengan anak tangga? Bisa. Yang mana disebut anak tangga? Setiap pijakan itu anak tangga. Kalau itu anak tangga kita pisahkan, masih ada tangga? Tidak ada. Saya bisa bedakan tangga dengan anak tangga. Saya bisa bedakan setiap anak tangga, saya bisa bedakan. Tapi kalau saya pisahkan, tangga itu gak ada. Jadi saya pikir kita bisa pahami. Trinitas itu adalah apa? Hakikat keberadaan Allah yang adalah satu itu. Satu substansi, tiga pribadi. Yang bisa saya bedakan, tapi saya tidak bisa pisahkan. Saya bisa bedakan, saya tahu. Ini karya Roh Kudus. Makanya kita rayakan secara khusus. Ini karya penebusan anak. Ini karya Sang Bapa yang mencipta. Saya tahu. Saya bisa bedakan. Tapi saya nggak bisa pisahkan. Di setiap saat dia hadir dan kemudian semua memberikan yang terbaik. Jadi ini ya. Tritunggal yang kita maksudkan itu bukan modalisme. Modalisme itu gini teman-teman. Saya pernah dengar ada pendeta khotbah ramai di YouTube waktu itu. Orang, wah kok begitu sih? Iya, bukan itu paham umum gereja Protestan. Modalisme itu gini. Pak Alfred di rumah, di gereja disebut pendeta. Di rumah disebut papa, di sekolah disebut guru. Kelirunya paham itu apa? Persoalan paham itu adalah, kelirunya adalah dia tidak bisa hadir tiga pribadi itu di waktu yang sama di tiga tempat yang berbeda. Ketika Pak Alfred ada di gereja sebagai pendeta, dia ada di rumah. Itu kelirunya Trinitas itu. Jadi bukan itu yang kita maksudkan, bukan modalisme. Yang kedua, dia juga bukan triteisme, tiga Tuhan. Ada ungkapan dalam pastoral kan, puang titanan talu, sebab itu triteisme. Tiga Tuhan yang berkuasa, satu di darat, satu di mana. Kayak wilayah-wilayah kekuasaan. Bukan itu. Bukan itu Trinitas yang kita maksudkan. Trinitas yang kita maksudkan juga bukan subordinarian. Itu paham saksi Yehova. Yang mengatakan bahwa ada saatnya anak itu enggak ada. Dia sedikit rendah dari Bapa. Dia ada saatnya tidak ada. Dia diciptakan. Tadi Yohanes 1 jelas. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Olehnya dunia diciptakan. Teman-teman ingat kan Kejadian pasal 1? Pada mulanya Allah berfirman. Semuanya diciptakan dengan firman. Firman gak diciptakan. Dia ada sejak dari semula. Nah, oke, itu sedikit yang ya. Nah, Bapak Ibu teman-teman, saudara-saudara sekalian, tapi yang kemudian saya katakan tadi, kenapa saya berpikir luar biasa
Allah Tritunggal. Saya betul-betul gini, kalau saya harus ucapkan satu kalimat tentang Allah Tritunggal, saya bilang gini, Allah Tritunggal itu adalah hakikat keberadaan Allah yang adalah kasih, yang betul-betul bisa menjamin, meyakinkan, memastikan keselamatan hidup. Bapak bisa bayangkan ya, Tuhan kita itu, Tuhan tidak hanya mencipta. Habis dia ciptakan pendeta Alfred, male ko pandita, kelah sanggang ko kelah taya urusanmu. Tuhan, kita bersyukur. Tuhan tidak hanya mencipta. Sebab dia tahu kita ini meskipun diciptakan dengan baik, gampang sekali jatuh ke dalam dosa. Jangankan kita hari ini, Adam saja dengan Hawa dulu baru 2 orang di dalam taman, tak apa tahu senga. Belum ada handphone waktu itu, belum ada Facebook. Jatuh juga kan, jatuh, baru berdua tuh. Tuhan tahu, jadi coba bayangkan luar biasa. Tuhan ciptakan saya dan Tuhan tidak hanya menciptakan dan membiarkan saya pergi. Tuhan tidak hanya menciptakan, Tuhan ciptakan dan kemudian setelah saya jatuh, Tuhan tebus, Tuhan baharui saya. Saya gak mungkin saya beroleh keselamatan di luar Tuhan, gak mungkin. Keselamatan, kau bisa baik Pak Pendeta, kau bisa kudus, kau bisa beroleh kehidupan kekal hanya ketika keselamatan itu diberikan, dianugerahkan. Ada yang bilang, wah masa tamang direken tuh malah nama pedun suara. Ada yang tanya sama saya, Pak Alfred, kenapa keselamatan harus diberikan, dianugerahkan? Kenapa Yesus, anak firman, kenapa firman harus jadi manusia? Kenapa Yesus harus mati? Kenapa? Saya bilang, anugerah penebusan. Kenapa harus dianugerahkan? Itu pertanyaannya pendeta. Tamarkan direken ke malaikat mapudun suara. Tamarkan direken ke. Saya bilang gini. Yang saya tahu Alkitab itu tidak bicara. Oh nanti ditimbang-timbang 3 kali ke gereja dalam 1 bulan, 1 minggu absen. Oh timbang-timbang masih 3, oh, masuk surga lah ini. Sama pentalun saya malah. Saya bilang yang saya tahu tidak begitu. Yang saya tahu dalam Alkitab, firman Tuhan bilang begini. Allah itu kudus, tak bernoda dan tercacat. Dan karena itu haruslah kamu kudus. Kudus itu apa? Nggak ada noda, nggak ada cacat. Banget. Siapa yang bisa nggak punya noda, nggak punya cacat? Belum lagi kalau dosa. Dosa itu bukan hanya soal jangan membunuh, jangan mencuri. Bukan hanya itu. Dosa itu juga kalau saya tahu yang baik dan saya tidak bikin. Dosa juga itu. Jadi bayangkan tuh. Kalau saya bikin kue di rumah, taruhlah saya pintar bikin kue. Karena Juna mau datang, saya bikinkan kue. Pakai telur, pakai 7 telur kan. Saya taruh telur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagus telurnya saya aduk melong apa. Telur terakhir ke-7 saya taruh busuk. Tapi terlanjur teraduk. Bisa pakai di benjuna teh. Ah, masa kok bisa tuh tadi. Nah 1 yang busuk, masih ada 6 yang baik. Gak bisa. Bayangkan saudara. Jadi saya bilang, kalau kau berandalkan kebaikanmu, sebaik apa? Mau sebaik apa saya bilang. Makanya ingat tuh penjahat yang di kayu salib itu, saya suka ambil contoh. Saya bilang, orang kan bilang, Pak Pendeta, enak betul penjahat itu katanya. Kenapa kah? Wah masa seumur hidup jahat, tinggal 1 jam mau mati, nggak pernah ikut paduan suara PKB, langsung masuk surga. Enak betul katanya. Saya bilang bukan soal enak betul. Cerita itu memperlihatkan tentang apa? Tentang kasih Allah yang luar biasa dan tentang iman orang itu terhadap kasih yang luar biasa. Saya bilang coba bayangkan ya. Kalau orang itu umurnya 40 tahun, 1 sampai 20 dia belum jahat. Nanti dia jadi penjahat umur 20 sampai 40. Dia jahat 20 tahun, kesempatan bertobat 1 jam. Pertanyaannya gini, andai kata jahat 20 tahun, kesempatan bertobat 1 jam. Pertanyaannya gini, andai kata keselamatan kita ditentukan oleh perbuatan baik kita, pertanyaannya adalah, perbuatan baik apa yang saya bisa lakukan dalam 1 jam untuk menutup dosa saya 20 tahun? Apalagi dia tahu waktu itu, dia lagi nempel di kayu salib. Aku. Coba lihat, begitu dia ada di kayu salib, tangannya dipaku kiri dan kanan, dia tahu dirinya berdosa luar biasa, dia tahu kejahatannya luar biasa, dan yang luar biasa lagi, dia tahu bahwa dia tidak mungkin bikin apa-apa, tidak mungkin lagi lepas turun minta maaf. Meskipun dia tahu dirinya jahat luar biasa, dan meskipun dia tahu dia tidak lagi bisa bikin apa-apa. Dengan penuh keyakinan dia bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau engkau datang sebagai raja, kilalain adika.
Saya tahu saya berdosa sekali. Dan saya tahu saya nggak mungkin bikin apapun untuk menutup dosa saya. Tapi meskipun demikian, Tuhan, kalau Engkau datang sebagai Raja, kira lain. Apa jawab Tuhan Yesus? Untung Tuhan Yesus tidak bilang, oke, maka katekisasi kau dulu. Karena apa lama katekisasi, namanya mendaftar tak ada kalau bisa. Apa jawab Tuhan? Hari ini juga, Engkau dengan aku di dalam firman. Bayangkan saudara. Yesus harus mati. Supaya apa? Coba bayangkan. Kalau Allah tidak menjadi manusia, gimana ceritanya? Tuhan hanya menciptakan pendeta Alfred dan tidak pernah menebus kembali hidup pendeta Alfred. Bukan hanya itu. Tuhan tidak hanya menciptakan, Tuhan tebus diri saya, jadi ciptaan baru yang tadinya sampah, kotoran, sekarang Tuhan buat jadi berharga. Dan bukan hanya itu, setelah kita diciptakan, ya, setelah kita ditebus jadi ciptaan baru, ingat tema sebulan lalu itu, saya pastor di Tegari, roh yang menginsafkan, ya kan? Setelah kita ditebus jadi ciptaan baru, pergumulan Rasul Paulus bilang apa? Kita sudah jadi ciptaan baru, tapi masih ada keinginan daging dalam hidup kita. Sudah dikalahkan sangatnya, ya, maut itu sudah diambili bisanya, tidak lagi mematikan, tapi dia selalu mengganggu kita. Makanya kata Paulus, saya bingung dengan diriku. Kutandai bang mau tuh apa? Melo, lagu pokok, saya nggak bikin. Sebaliknya saya sudah tahu jahat, saya bikin. Saya udah tahu Pak Alfred, omongin orang tuh nggak bagus. Ya terus, masalahnya apa? Masalahnya makin ku omongin makin enak aku rasa. Jadi coba bayangkan deh. Setelah saya jadi ciptaan baru, saya masih gampang belok kiri dan kanan. Dan yang terjadi adalah apa? Roh Kudus tercurah. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita selalu. Pak Alfred, jangan kau belok kiri. Lurus. Jangan belok kanan. Lurus. Coba bayangkan saudara. Saya nggak mungkin jujur dari diri saya sendiri. Saya nggak mungkin hidup benar dengan kekuatan saya sendiri. Penyertaan Tuhan itu ibarat tangan Tuhan selalu pegang tangan kita. Tak siang untuk melakukan betul siliman. Coba salam saya sini. Satu-satunya yang masih jomblo. Coba bayangkan anggaplah ini tangan Tuhan, ini tangan dia nih. Ya kan? Riat, berapa lama bisa pegang tanganku, Riat? 1 jam kuat? 15 menit tadi. Oh ya, tadi satu doang kan. Dia bisa pegang saya 1 jam, bisa kuat tuh. 2 jam, kuat bisa. 5 jam, masih bisa kah? Tangan ini tangan manusia. Yang sewaktu-waktu pas, sewaktu-waktu kita nggak kuat. Kalau andalkan kekuatan kita mau pegang Tuhan, nggak bisa. Kita jujur, kita pegang tangan Tuhan tuh 1 jam bisa kuat, 2 jam bisa kuat. 3 jam, kadang-kadang lepas. Kadang-kadang lepas. Tapi bersyukur kepada Tuhan. Saat tangan saya tidak selalu kuat pegang tangan Tuhan. Tangan Tuhan selalu ada pegang tangan saya. Duduk bro. Jadi coba bayangkan saudara. Itu bentuk pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan tidak hanya mencipta, dia tebus. Dia pelihara. Bahkan yang ekstrim nih, saya bilang, saya berapa kali cerita, tapi supaya kita rasakan. Sabtu sunyi. Saya ingatkan pernah ditanya, judo agak 2 tahun lalu sini ditanya nih. Ibu-ibu, saya usah sebut namanya. Pak Alfred, habis Jumat Agung kan, Jumat Agung kematian. Besoknya Sabtu sunyi. Sabtu sunyi. Besoknya lagi Paskah. Pak Alfred, kenapa tante? Besok pakai baju apa gitu ya? Maksudnya, ya kan antara Jumat Agung dan Paskah, antara kematian dan sukacita. Besok pakai baju apa gitu? Yang gelap-gelap kah, yang cerah-cerah kah? Saya bilang, terserah saja tante. Wah, nah jangan Pak Pendeta, nanti salah kostum ki, ma foto tahu nama upload, sirik ki. Saya bilang sembarang, kalau ada yang gelap-gelap kan belum bangkit tuh jadi masih sedih gitu. Tapi kan kalau tahu bangkit ya pakai cerah aja, orang bangkit besok kok gitu. Ya. Terus besok kalau datang gitu Pak Pendeta, senyum-senyum kira kah? Sedih-sedih kira kah? Kok ada siamu sedih bang, sabah bangkit siamu sudah. Tapi saya lagi bayangkan, teman-teman sekalian, saya bayangkan.
Sang ibu lagi mencoba mengerti apa arti Sabtu Sunyi. Apa mau diucapkan? Selamat Natal sering, selamat Paskah sering. Tapi selamat Sabtu Sunyi, apa dibilang? Selamat di dalam kubur. Kan gak enak gitu. Atau dikubur dengan Tuhan. Jadi saudara, saya bilang gini. Sabtu Sunyi itu apa? Sabtu Sunyi itu saat Kristus ada di dalam kubur. Ya. Kubur itu apa? Kubur itu tempat yang paling gelap. Kubur itu apa? Tempat yang paling sepi. Tempat yang paling menakutkan. Kubur itu adalah apa? Tempat yang tidak pernah bisa dijangkau oleh orang yang paling mencintai dirimu sekalipun gak mungkin temani kau dalam kubur. Secinta-cintanya suami ke istri, istri ke suami, anak orang tua ke anak. Kalau yang dicintai duluan meninggal, tidak mungkin ditemani dalam kubur. Paling hanya diantar sampai di tepi kubur, habis itu dia pulang lagi ke rumahnya. Gak ada yang temani di dalam kubur. Kubur itu adalah apa? Tempat yang paling sepi, tempat yang paling gelap, tempat yang paling sunyi, tempat di mana saya berteriak dan tidak seorang pun yang dengar. Karena itu saya bilang saudara-saudara, ketika hari itu Yesus ada di dalam kubur, ketika hari itu Yesus ada di dalam kubur, apa yang Tuhan mau saya tahu? Sederhana, jelas. Ketika Yesus ada di dalam kubur, Tuhan mau bilang satu hal, Pendeta Alfred. Ketika Yesus ada dalam kubur, Tuhan mau kau tahu satu hal, bahwa di tempat yang paling sepi, di tempat yang paling gelap, tempat yang paling menakutkan, tempat yang tidak bisa dijangkau oleh orang yang paling mencintai dirimu sekalipun, tempat di mana kau merasa kau teriak dan tidak seorang pun yang dengar teriakanmu, kau harus tahu, di tempat seperti itu sekalipun, Yesus selalu ada bersama dengan dirimu. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya gini, Tuhan mana yang bisa seperti ini? Allah mana yang bisa seperti ini? Yang bisa meyakinkan kepada kita bahwa dalam dunia orang mati pun Dia ada. Tuhan yang mana? Hanya Allah Trinitas. Yang bisa meyakinkan bahwa dalam dunia orang mati pun Dia ada. Makanya Mazmur 139 mengatakan, itu lagu terakhir nanti itu ya. Kemana saya dapat pergi menjauhi rohmu? Saya ke ujung langit kau ada. Saya ke ujung laut engkau ada. Bahkan saya bawa tempat tidurku ke dunia orang mati pun, di situ pun kau ada. Nah saudara-saudara, kita bersyukur hari ini, ya, kita mengingat Minggu Trinitas, kita tahu, kita berdoa kepada Allah Tritunggal. Allah yang Esa, yang keberadaannya kita yakini dengan Tritunggal, yang bisa memastikan seluruh hidup saudara itu terpelihara dengan baik. Dimanapun, dalam kondisi-kondisi yang paling sulit sekalipun. Jadi, udah, Dia ciptakan kita, Dia tebus kita, habis kita tebus Dia jagain. Dia pegang tanganmu. Ketika kau nggak kuat pegang tangannya, Tuhan pegang tangan. Itu tidak berarti nanti, oh Pak Pendeta kalau begitu lepas tangan mau mungkin sebab nanti taruh sana pung Yesus. Enggak. Bukan itu maksudnya. Perumpamaan itu mau jelaskan bahwa dalam ketidakberdayaanmu, Tuhan selalu pegang tangan. Saudara-saudara, terus tinggal dalam kasih setia Tuhan. Allah yang sudah menjadi manusia. Allah yang terus hadir memelihara kita melalui penyertaan Roh Kudus-Nya. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Kami syukuri Bapa, betapa dalam kasih-Mu dalam kehidupan kami. Ya Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Kau ciptakan kami, bentuk kami sedemikian rupa. Dan dalam segala kelemahan ketika berkali-kali kami jatuh, Engkau membasuh kami, membuat kami jadi ciptaan yang baru. Engkau tebus hidup kami dari lubang kubur. Dan sampai hari ini, melalui pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami selalu diingatkan
tinggal dalam anugerah Tuhan. Peliharakan anak-anak-Mu. Mereka semakin mengenal-Mu Tuhan. Semakin mengerti betapa luar biasa Tuhan yang mereka sembah. Luar biasa Tuhan yang kepadanya kami terus berdoa. Jaga dan berkati seluruh anak-anak-Mu. Kapanpun, dimanapun, Tuhan anugerahkan yang terbaik dalam seluruh hidup mereka. Ini kami Tuhan. Ini setiap anak-anak-Mu. Kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami tentang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan waktu, kita mengakui iman kita berdasarkan 12 pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, berkat Tuhan luar biasa mengalir dalam kehidupan kita. Karena itu, selayaknya kita senantiasa menyatakan syukur kita kepadanya. Saat ini kita akan nyatakan syukur kita melalui persembahan. Sebelumnya kita akan mendengarkan nats persembahan dari Mazmur 107 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-9. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Carilah dahulu kerajaan Allah, kita lakukan untuk mengiringi persembahan syukur kita. Beserta kebenarannya, maka semua
Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih atas segala penyertaan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh terus menikmati persekutuan yang indah bersama dengan seluruh jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih. Lawatlah anak-anak-Mu secara pribadi. Biarkan setiap kami boleh berjumpa, mengalami persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dibentuk Tuhan, sehingga kami boleh juga semakin bertumbuh mengenal-Mu. Allah yang setia hadir dalam setiap dimensi kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak muda-Mu yang dalam proses mencari sekolah yang baru, tempat kuliah yang baru. Tuhan tunjukkan yang terbaik. Mereka yang sedang mengikuti ujian akhir, seluruhnya Tuhan peliharakan. Perkenankan Bapa, kami boleh tumbuh menjadi pribadi yang berkenan pada Tuhan, dianugerahkan keberhasilan di tengah-tengah perjuangan studi kami. Tuhan, kami terus berdoa, biarlah seluruh kehidupan jemaat-Mu terus boleh berjalan dengan baik dalam topangan kasih karunia Tuhan. Bapak dan Ibu Pendeta bersama dengan seluruh pelayan Tuhan, apapun peran yang Kau anugerahkan bagi kami, melalui semua pelayanan kami dari waktu ke waktu, semua boleh berjalan dengan baik. Tim multimedia, para pengerja gereja, tim COVID-19, song leader, dan semua teman-teman yang mengatur perangkat-perangkat pelayanan di jemaat-Mu. Semua Tuhan berkati. Kami berdoa Tuhan, biarlah semua kehidupan pelayanan ke depan boleh terus berjalan dengan baik. Secara khusus ada rencana pernikahan dari beberapa kekasih kami, Juna Take dengan Novita Tandi Batasik pada hari Sabtu mendatang. Juga Michael Tambing dengan saudari Reni Lita di Jemaat Malangop juga pada hari Sabtu mendatang. Juga hamba-Mu Ibu Pendeta Masak Etung Abang dengan kekasih kami saudara Hans Paralangan pada tanggal 3 Juli mendatang. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong. Siapkan hati mereka sungguh-sungguh untuk masuk dalam satu pernikahan kudus, dan Engkau hadir Tuhan sebagai penopang dalam semua rencana keluarga. Kami berdoa untuk rencana peneguhan sidi dari kekasih kami, saudara kami Alexandra Nadira Tulak. Juga Tuhan berkati. Semua berjalan dengan baik tadi siang, dan juga pelayanan baptisan kudus minggu depan. Anak kekasih Raguel Nura Sarungo pada hari Minggu mendatang. Mungkinkanlah boleh berjalan dengan baik dalam kasih karunia Tuhan. Kami berdoa di tengah-tengah pandemi ini untuk rencana pelayanan sakramen perjamuan kudus pada 2 minggu mendatang. Hari Minggu tanggal 4 Juli. Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan. Persiapkan kami untuk duduk semeja dengan Engkau menerima roti dan anggur dalam segala keberadaan kehidupan kami. Biarkan Tuhan melalui peristiwa perjamuan kudus, sakramen perjamuan kudus, kami mengingat terus pengorbanan Kristus yang mati bagi kami dan menebus dosa kami. Kami selalu beroleh kekuatan dalam kondisi-kondisi sulit apapun di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Lawatlah anak-anak-Mu di tengah-tengah beragam kehidupan mereka, usaha, pekerjaan mereka, semua Tuhan berkati. Kami berdoa Tuhan untuk beberapa saudara-saudara kami yang sakit. Dalam warta jemaat ada 22 orang yang harus mendapat perawatan baik di rumah sakit maupun di rumah. Kami juga ingin menyebutkan Bapak Samuel Dedi Rantepasang yang dirawat di Rumah Sakit Sayang Rakyat di Makassar. Ibu Diaken Ludia Ratung di rumah. Juga kekasih kami Pak Nyoman yang juga harus beristirahat di rumah. Tuhan, Engkau melawat saudara-saudara kekasih kami ini. Mohon anugerah-Mu, memulihkan, menyembuhkan. Keluarga boleh menyaksikan bagaimana Tuhan melawat dan menganugerahkan yang terbaik untuk kehidupan mereka semua. Ya Tuhan, kami terus berdoa juga untuk orang-orang tua kami dalam usia yang lanjut. Aktivitas kami mungkin terbatas, teristimewa di tengah-tengah pandemi ini. Tapi kami percaya Tuhan terus menjaga orang tua kami. Perkenankan mereka terus melihat kebaikan Tuhan melalui anak cucu yang Tuhan sudah anugerahkan sedemikian rupa di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami juga ingin berdoa Tuhan, berduka cita
bersama dengan keluarga dari almarhum kekasih kami, Papa Adit, yang meninggal dunia tadi malam. Hiburkan semua keluarga yang berduka. Juga bersama dengan kekasih kami, Ibu Lian Betoni, atas meninggalnya nenek kekasih di Padang Sapa. Tuhan, Engkau anugerahkan yang terbaik, penghiburan bagi seluruh keluarga. Mungkinkanlah semua rencana pemakaman boleh berjalan dengan baik dalam topangan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di sorga atas segala pimpinan dan pemeliharaan-Mu. Kami mau kembali ke dalam kehidupan kami. Berkenanlah Engkau Bapa, terus pimpin kehidupan kami. Bangsa dan negeri kami ini, bumi kami ini, Tuhan pulihkanlah. Berikan hikmat bagi para pemerintah kami di setiap lingkupnya untuk bisa melakukan yang terbaik. Semua ilmuwan, tenaga medis, persiapkan mereka dengan baik. Kami rindu melihat Tuhan, bangsa dan bumi kami ini boleh dipulihkan. Berkati seluruh gerejamu, gereja Toraja dan seluruh gerejamu di muka bumi ini. Terus menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami boleh memberikan pujian kami, biarlah itu berkenan bagi Tuhan. Sembahan kami, biarlah berkenan bagimu. Pengakuan kami betapa seluruh hidup kami adalah anugerah dan pemberian dari Tuhan. Terimalah Tuhan persembahan kami, pujian kami, doa kami. Tuhan dengarkan. Kami tunduk kepala berdoa hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan Kepala Gereja. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari berdiri. Sungguh besar pengorbanan Kristus bagi kita. Sungguh mulia dan berharga setiap karyanya. Karena itu jemaat Tuhan, mari senantiasa mengucap syukur untuk segala rancangannya yang luar biasa, yang tak terselami dalam hidup kita. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia
Jemaat Tuhan, pergilah dalam tuntunan pemeliharaan Allah Tritunggal di sepanjang jalan dan situasi hidup. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, buka hatimu dengan penuh kesungguhan dan kerendahan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup kebaktian kita pada malam hari ini. Mari bersama-sama kita melakukan serikat persaudaraan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita di dalam perjalanan kita ke rumah masing-masing. Selamat hari Minggu, selamat menjalani minggu yang baru. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia
dan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Ku tak akan berhenti